berasal dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi ternak dengan menggunakan sampel kelinci Oryctolagus cuniculus untuk memenuhi tugas dari Ibu Insinyur Tati Vidiana Sari, SPT, FPIPN. Berikut penjelasannya. Topografi organ dalam pada kelinci. Yang pertama yaitu hepar atau hati. Yang kedua yaitu vesica velea. Yang ketiga itu esophagus. Yang keempat ventriculus. Yang kelima itu lien. Yang keenam intestinum tenue. Yang ketujuh cecum. Yang kedelapan intestinum crassum. Yang kesembilan vesica urinaria. Yang kesembilan itu trachea. Dan yang ke-8 itu bronkus, cabang dari trakea. Yang ke-9 itu pulmo. Yang ke-10 itu cor atau jantung. Sistem nervosum. Organ-organ pada sistem nervosum pada hewan mamalia terdiri atas yang pertama yaitu hemisfer cerebri, yang kedua viscera longitudinalis cerebri. Di sini lekukan yang memisahkan kedua hemisfer cerebri. Yang ketiga itu ada giri, lekukan pada permukaan cerebrum. Sulci yaitu lekukan pada permukaan cerebrum. Yang berikutnya yaitu cerebrum dan medula oblongata. Digestori pada kelinci. Yang pertama yaitu glandula salivari, kelenjar ludah yang bermuara pada rongga mulut, yang terdiri dari 3, yaitu glandula parotis, sublingualis, dan infraorbitalis. Yang kedua itu hepar, menghasilkan cairan empedu yang dialirkan menuju ke vesica velea. Glandula digestori atau sistem pencernaan tambahan pada kelinci. Yang pertama yaitu ada glandula salivari, yaitu kelenjar ludah yang bermuara di rongga mulut. Yang terdiri dari 3, yaitu glandula parotis, glandula sublingualis, dan glandula infraorbitalis. Yaitu kelenjar saliva ini berfungsi untuk membasahi pakan untuk memudahkan penelanan. Yang kedua itu hepar. Di sini dia terletak di sebelah kanan. Hepar juga menghasilkan cairan empedu yang dialirkan melalui ductus hepatisus menuju ke vesica velea, kantung empedu. Yang terakhir itu pankreas, terdapat di antara duodenum dan juga pars descendens, menghasilkan 2 macam getah yaitu enzim dan hormon. Peredaran darah. Perjalanan sistem peredaran darah pada kelinci dimulai dari darah mengandung oksigen masuk ke pulmo dan disaring oleh pulmo. Kemudian darah yang dari pulmo masuk ke jantung di bagian serambi kiri anterior sinister melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Kemudian diteruskan ke dalam bilik kiri dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah arteri. Setelah itu darah akan kembali ke jantung di bagian serambi kanan anterior dexter dan menuju bilik kanan, dan kemudian darah yang sudah di dalam bilik kanan dialirkan ke pulmo melalui arteri pulmonalis dan diteruskan oleh pulmo. CO2 dibuang melalui udara dan hidung dihirup menghirup O2 kembali ke pulmo. Enzim pada sistem pencernaan yaitu yang pertama enzim petialin, terdapat di dalam air ludah, dihasilkan oleh kelenjar ludah, berfungsi untuk mengubah amilo menjadi glukosa. Yang kedua yaitu enzim amilase, dihasilkan oleh kelenjar ludah di mulut dan pankreas, berfungsi untuk mengubah amilo menjadi maltosa. Yang ketiga yaitu enzim maltase, terdapat di usus 12 jari, berfungsi untuk memecah molekul maltosa menjadi glukosa. Yang keempat yaitu enzim pepsin,
dihasilkan oleh kelenjar pepsinogen, berfungsi untuk memecah molekul protein menjadi pepton. Yang berikutnya yaitu enzim tripsin, dihasilkan oleh pankreas, dialirkan oleh ke usus 12 jari, berfungsi untuk memecah molekul pepton menjadi asam amino. Yang berikutnya itu asam klorida atau HCl, disebut dengan asam lambung. Di sini berfungsi untuk membunuh mikroorganisme tertentu yang masuk bersama makanan. Yang berikutnya yaitu cairan empedu yang dihasilkan oleh hati yang ditampung oleh kantung empedu, berfungsi untuk memecahkan molekul lemak menjadi butiran yang lebih halus sehingga membentuk emulsi. Yang terakhir yaitu enzim lipase, dihasilkan oleh pankreas dan kemudian dialirkan ke usus 12 jari, yang berfungsi untuk memecahkan molekul lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Berikutnya yaitu sistem pernapasan pada kelinci, terdiri dari nares externus, yang kedua kavunasi, ketiga itu nares internus, glotis, laring, trakea. Trakea tersusun dari cincin-cincin tulang rawan. Bifurcation trachealis merupakan percabangan dari trakea. Selanjutnya itu ada bronkus dan pulmo. Pulmo itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama pulmo sinister dan pulmo dexter. Pulmo sinister itu terdiri dari dua lobi. Yang pertama itu lobus superius dan lobus inferius. Yang kedua itu pulmo dexter terdiri dari tiga lobi. Yang pertama lobus superius, medianus, dan juga lobus inferius. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem digestori pada domba. Tractus digestivus terdiri dari 6 macam. Yang pertama yaitu cavum oris. Di dalam cavum oris terdiri dari 3 jenis gigi. Yang pertama itu gigi siri atau incisivus yang memiliki bentuk untuk menjepit makanan berupa tumbuhan atau daun dan dedaunan. Yang kedua yaitu geraham belakang atau molar, memiliki bentuk datar dan lebar. Yang ketiga yaitu rahang, dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Yang kedua yaitu faring, pangkal dari kerongkongan. Yang ketiga yaitu esophagus, lanjutan dari faring masuk rongga toraks dan menembus diafragma melalui hiatus esophagus dan muara pada ventriculus di rongga abdomen. Yang keempat yaitu ventriculus, terdiri dari 4 bagian yaitu RROA atau rumen, reticulum, omasum, dan abomasum. Ini merupakan lambung pada ternak ruminansia. Yang pertama yaitu rumen. Di dalam rumen itu terdapat bakteri yaitu bakteri selulitik, hemiselulitik, amilolitik, proleolitik, dan eurolitik, dan yang terakhir yaitu metanogenik. Rumen berfungsi untuk mencerna makanan dengan adanya bantuan dari mikroba. Berikutnya yaitu retikulum. Di sini retikulum berfungsi untuk menyortir partikel berdasarkan ukuran dan bentuk gerakan, memudar untuk mengaduk dan mencerna makanan. Yang ketiga yaitu omasum. Fungsinya itu menyerap air, asam lemak tertentu, dan natrium. Yang terakhir itu abomasum, merupakan lambung keempat sebagai proses pencernaan secara kimiawi. Kelima yaitu intestinum tenuum. Di sini dindingnya licin, terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum yang berfungsi sebagai tempat penyerapan melalui fili-fili yang ada di dinding intestinum tenuum. Yang terakhir yaitu intestinum crassum, terdiri dari cecum, kolon, dan rektum, berfungsi untuk pembusukan sisa-sisa makanan yang tidak terserap. Yang terakhir yaitu anus, tempat pembuangan feses. Selanjutnya yaitu bakteri dan protozoa pada rumen. Yang pertama yaitu bakteri selulotik dengan spesies Bacteroides succinogenes. Yang kedua yaitu Ruminococcus papaciens, Ruminococcus albus, dan Butyrio vibrio
Fibrisolvens. Perannya yaitu untuk menghasilkan enzim selulase untuk menghidrolisis selulosa. Yang kedua yaitu bakteri hemiselotik. Spesiesnya yaitu Butyrofibrio solvens. Yang kedua yaitu Bacteroides ruminocola. Yang ketiga yaitu Ruminococcus sp. Perannya yaitu untuk mencerna hemiselulosa. Yang ketiga yaitu bakteri amilolitik dengan spesies Bacteroides amylophilus. Yang kedua yaitu Streptococcus bovis. Yang ketiga yaitu Pseudomonas amylotica, yaitu berperan untuk mencerna amilum atau pate. Yang keempat yaitu proteolitik. Spesiesnya yaitu Bacteroides amylophilus. Yang kedua itu Bacteroides ruminocola. Yang ketiga itu Butyrio solvens. Perannya itu mendegradasi protein menjadi peptida, asam amino, dan NH3. Berikutnya yaitu bakteri ureolitik. Spesiesnya yaitu Succifibrio desrinosolvens, Cellonomona sp. dan Bacteroides ruminocola, berperan untuk menghidrolisis urea menjadi NH3. Yang terakhir yaitu bakteri metanogenik. Spesiesnya yaitu Methanobacterium dan Panicicium dan Metanomini dan mobile. Perannya yaitu untuk menggunakan hidrogen untuk membentuk metan dan CH4. Yang terakhir yaitu Protozoa rumen. Yang pertama yaitu familinya yang pertama yaitu Isotricidae. Genusnya yaitu Isrotricha dan Desitricha. Yang kedua yaitu Opricocidae. Yang genusnya yang pertama yaitu Entodymium, yang terbagi menjadi 3 yaitu Bursa, Caudatum, dan Simplex. Yang kedua yaitu Diplodidium, yang terdiri dari 5 yaitu yang pertama Polyplastron, Diplodinium, Eudodidium, Esrocidinium, dan Aeroplastron. Yang ketiga yaitu Epidinium, yang terdiri dari Ecaudatum. Yang terakhir yaitu Eprochololex, yang terdiri dari Caudatus.